Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang kesetimbangan partikel dan benda tegar. Di sini akan dibahas tentang konsep kesetimbangan, diagram benda bebas, dan persamaan kesetimbangan. Kesetimbangan terjadi jika jumlah gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi pada sistem tersebut. Yang pertama, benda dalam keadaan diam. Yang kedua, benda bergerak lurus beraturan. Kali ini saya akan membahas kesetimbangan yang terjadi pada sistem benda dalam keadaan diam. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa perbedaan partikel dan benda tegar dalam kesetimbangan. Partikel mempunyai massa, namun ukurannya dapat diabaikan, sehingga geometri benda tidak akan berpengaruh dalam analisis masalah. Sedangkan benda tegar merupakan kombinasi sejumlah partikel di mana semua partikel berada pada jarak tertentu antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah contoh kesetimbangan partikel dan diagram benda bebas. Pada gambar 1, dapat kita lihat sebuah box yang diikat dengan tali atau rantai dan disangga dengan katrol di B dan di C. Simpul tali di A merupakan partikel pada sistem kesetimbangan. Diagram benda bebas pada kesetimbangan partikel ini ditampilkan pada gambar 2. Tali AC direpresentasikan menjadi gaya TAC dengan arah 30 derajat ke kanan terhadap sumbu X. Tali AB direpresentasikan menjadi gaya TAB dengan arah 50 derajat ke kiri terhadap sumbu X. Dan tali pada box direpresentasikan dengan gaya berat box sebesar 736 Newton dengan arah vertikal ke bawah. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya gaya-gaya pada diagram benda bebas yang telah dibuat, diperlukan persamaan kesetimbangan. Pada persamaan kesetimbangan partikel, memiliki syarat sigma F sama dengan 0. Dan jika gaya-gaya yang bekerja pada bidang X, Y, maka syarat kesetimbangannya yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kesetimbangan partikel. Dari diagram benda bebas pada gambar, terdapat gaya TAC, TAB, dan gaya sebesar 736 Newton. Jumlah gaya-gaya searah sumbu X harus sama dengan 0, atau dapat kita tuliskan sigma Fx sama dengan 0. Kemudian, sigma Fx dapat kita uraikan menjadi TAC cos 30 yang bernilai positif karena arahnya ke kanan, dan TAB cos 50 derajat bernilai negatif karena arahnya ke kiri, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Sedangkan jumlah gaya searah sumbu Y atau dituliskan sigma Fy sama dengan 0, yaitu TAC sin 30 derajat yang bernilai positif karena arahnya ke atas, ditambah TAB sin 50 derajat juga positif karena arahnya ke atas. Selanjutnya ada gaya 736 Newton yang bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Ini jumlah ketiga gaya ini harus sama dengan 0. Selanjutnya, contoh kesetimbangan benda tegar dan cara membuat diagram benda bebas. Pada gambar 1, terlihat konstruksi rangka yang menerima beban 2.400 kg. Seluruh rangka memiliki massa 1.000 kg dengan titik berat di G. Seluruh rangka ditumpu oleh tumpuan engsel di A dan tumpuan roll di B. Untuk membuat diagram benda bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah DBB, tali pada benda bermassa 2.400 kg
direpresentasikan dengan garis gaya dengan arah vertikal ke bawah sebesar 23,5 kN, yang merupakan hasil perkalian dari massa sebesar 2.400 kg dengan gaya gravitasi bumi 9,81 meter per detik kuadrat. Titik berat di G pada rangka direpresentasikan dengan gaya yang arahnya sama, yaitu vertikal ke bawah, sebesar 9,81 kN, yang merupakan hasil perkalian 1000 kg dikali dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Tumpuan engsel di A dapat menahan dua arah gaya, yaitu gaya AX dan gaya AY. Sedangkan tumpuan roll di B hanya dapat menahan satu arah gaya, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap landasan tumpuan B, yaitu gaya B. Bila diagram benda bebas sudah dibuat, maka dibuat persamaan kesetimbangan benda tegar. Syaratnya, sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Dan jika gaya-gaya bekerja pada bidang X, Y, maka syaratnya menjadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M harus sama dengan 0. Momen gaya yang terjadi pada benda tegar merupakan ukuran efektivitas suatu gaya dalam menghasilkan rotasi benda mengelilingi sumbu putarnya. Momen gaya dapat ditentukan dengan menggunakan formula M sama dengan F dikali D. M-nya adalah momen gaya dalam satuan Newton meter, F merupakan gaya dalam satuan Newton, dan D adalah lengan momen dalam satuan meter. Lengan momen merupakan jarak gaya yang diukur tegak lurus terhadap sumbu putar. Nah, jika arah putaran momen gaya berlawanan arah jarum jam, maka bernilai positif. Sedangkan jika arah putaran momen gaya searah dengan putaran jarum jam, maka bernilai negatif. Ini adalah contoh persamaan kesetimbangan benda tegar. Sigma Fx pada diagram benda bebas pada gambar yaitu AX dan B. Maka sigma Fx sama dengan 0 dapat diuraikan menjadi Fax ditambah Fb sama dengan 0. Keduanya bernilai positif karena arahnya ke kanan. Syarat kedua, sigma Fy sama dengan 0. Dapat diuraikan menjadi Fay yang bernilai positif karena arahnya ke atas, 9,81 kN bernilai negatif karena arahnya ke bawah, dan 23,5 kN bernilai negatif karena arahnya juga ke bawah. Ketiga gaya ini jumlahnya harus sama dengan 0. Syarat ketiga, sigma M sama dengan 0. Di sini kita tentukan titik A sebagai sumbu putar momen. Maka sigma MA sama dengan 0. Dapat diuraikan menjadi FB dikali 1,5 yang bernilai positif karena putaran momen berlawanan arah jarum jam. 1,5 adalah jarak gaya FB tegak lurus terhadap A. Selanjutnya, gaya 9,81 kN dikali 2 yang bernilai negatif karena putaran momennya searah putaran jarum jam. 2 adalah jarak gaya 9,81 kN tegak lurus terhadap A. Dan terakhir ada gaya 23,5 kN dikali 6 bernilai negatif karena putaran momen yang disebabkan gaya tersebut searah putaran jarum jam. 6 adalah gaya 23,5 kN yang tegak lurus terhadap A. Ketiga gaya-gaya ini jumlahnya harus sama dengan 0.
Sekian materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.